Baik, selamat malam untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu dengan Bapak Joko Supriyanto. Dengan biodata beliau adalah motivator knowledge sharing, inovasi teknologi, infrastruktur, leadership and problem solving to management PLN. Baik Pak, di sini saya mempunyai 3 pertanyaan mengenai tentang pendidikan kewarganegaraan yang seperti kita bahas minggu lalu kan Pak. Jadi yang pertanyaan pertama ada yaitu menurut Bapak, apakah masyarakat Indonesia ini sudah bersikap dan berperilaku mencerminkan sila keempat Pak? Baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Angel dan kelompok 7 nih ya. Iya Pak, betul. Menindaklanjutin pembicaraan kita beberapa minggu lalu mengenai pendidikan kewarganegaraan. Maka hari ini ditanyakan mengenai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara teoritisnya itu kita sudah terwakili gitu ya. Ada namanya anggota DPR, ada DPRD. Tetapi terwakili aspirasi masyarakat itu tidak terimplementasikan oleh kawan-kawan kita di anggota DPR dan DPRD. Jadi anggota DPR dan DPRD itu butuh masyarakat saat pemilu saja. Setelah pemilu dia duduk lupa apa fungsi dan tugasnya gitu lah. Itu yang terlihat saat ini kan gitu lah. Jadi butuh kemudian tidak tahu apa yang mau dilakukan gitu terhadap masyarakatnya. Itu yang terhadap sila keempat tadi kan gitu. Jadi secara implementasinya ya tugasnya itu tupoksinya dari wakil rakyat itu belum terrealisasi sesuai apa yang dicita-citakan, apa yang diamanatkan oleh masyarakat. Contohnya beberapa waktu yang lalu bulan Oktober ini ya kemarin kan ada problem pemerintah menaikkan harga BBM gitu ya. Tetapi semua wakil rakyat itu diam gitu loh. Itu contoh konkretnya yang kita gambarkan sehingga terjadilah demo. Akhirnya apa? Yang turun mahasiswa kan? Karena wakil kita tidak berfungsi. Jadi andalan satu-satunya adalah mahasiswa. Nah, ya, tapi itu juga hasilnya tidak signifikan. Itu yang sangat kita sayangkan. Jadi belum sesuai dengan apa yang kita titipkan amanah kita rakyat kepada wakil kita. Itu yang di sila keempat tadi. Jadi itu perlu dievaluasi itu mengenai tugas dan pokok anggota DPR maupun DPRD kita. Oke. Baik Pak, terima kasih. Itu pertanyaan pertama selesai. Lalu ada pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat Bapak dan sikap Bapak terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kita ini Pak. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas Indonesia ini dalam masalah itu Pak? Gimana Pak? Ya, melihat kondisi saat ini ya akhir-akhir ini dan politik kita yang terjadi saat ini ya saya aja melihatnya miris gitu ya. Dan kata orang kita dari Medan itu ngeri-ngeri sedap gitu kan ya, dengan kondisi bangsa saat ini kan gitu loh. Jadi kayaknya kita perlu melakukan meninjau ulang Undang-Undang Dasar 45 yang mereka revisi kemarin. Kayaknya sudah jauh dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu kan, sudah melenceng. Kita kepengennya reformasi itu kedaulatan itu di tangan rakyat, tapi realnya tidak di tangan rakyat, di tangan sekelompok organisasi partai gitu
dan individu Hindu tertentu. Pada rakyat Indonesia ya 270 atau 80 juta sekarang tidak menikmati hal yang seperti itu gitu. Itu ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir ada yaitu menurut Bapak ini apa-apa saja nanti nilai-nilai yang ada di daerah, di setiap daerah itu Pak, yang bakal mampu untuk menyatukan masyarakat? Oh ya, jadi solusinya adalah untuk pertanyaan terakhir ini, yang pertama kebudayaan di daerah masing-masing itu perlu dilestarikan. Kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh daerah itu perlu memberi contoh ke generasi penerus kita, menunjukkan bahwa budaya kita itu sangat luhur. Jangan lagi berkiblat ke barat gitu. Kembali ke diri kita sendiri. Karena apa? Pancasila itu sangat luhur banget gitu ya, sangat baik sekali. Orang luar negeri aja mencontoh ke kita. Kenapa kita kok pindah haluan gitu ya, malah berbalik. Jadi caranya ya kita beberapa tokoh masyarakat memberi contoh, mengajarkan etika-etika di kelompok-kelompok seperti di RT, di organisasi kepemudaan, kemudian di mahasiswa, di pelajar gitu, di sekolah perlu digalakkan lagi mulai dari bawah. Karena apa? Harus dari bawah gitu loh. Tidak bisa dikejar yang di atas. Jadi karakter gitu ya, budi pekerti dan segala macamnya harus kita bina lagi, kembali ke daerah, kembali ke budaya kita, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tidak lagi yang direvisi-revisi yang nggak jelas, akhirnya menguntungkan kelompok dan golongan saja. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi sekian wawancara dari kami ini. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Fiani Kinaya, biasa dipanggil Fiani, dengan NIM G1D1 22061, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Bandung. Di sebelah saya di sini sudah ada Ketua RT 15 dari Kecamatan Kenali Besar, selaku Pak Faisal. Halo Pak, bagaimana kabarnya sama Pak? Baik. Langsung saja ya wawancaranya. Izin Pak untuk bertanya, bagaimana menurut Bapak, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila? Sebelum saya jawab, saya koreksi dulu. Tadi ya begitu itu, bukan tadi itu. Jadi di sini namanya RT 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Bukan kelurahan, tadi Kecamatan Alam, ya. Coba ulang lagi tadi, pertanyaan tadi itu. Apakah menurut Bapak masyarakat Indonesia sudah mencerminkan perilaku atau sikap dari sila keempat Pancasila? Saya rasa sudah. Jadi kalau RT ini berkenaan dengan misalnya itu pemilihan ketua RT atau juga pemilihan pengurus masjid atau juga pemilihan pemuda RT atau juga pemilihan remaja masjid. Nah, jadi di sila keempat tadi kan itu tuh adalah asasnya kan musyawarah gitu. Musyawarah, dan seandainya musyawarah tadi itu ternyata diperlukan juga semacam voting itu bagian daripada musyawarah. Karena yang jelas setelah voting misalnya itu tetap juga persaudaraan tetap dijaga. Jadi artinya tuh kalau sila keempat tadi karena memang itu adalah memang digali dari budaya bangsa Indonesia, sehingga itu tuh memang agak sulit dihilangkan. Jadi bukan harus musyawarah terus dengan calonnya tunggal, enggak. Artinya tuh secara aklamasi juga musyawarah, secara voting juga musyawarah. Intinya musyawarah
untuk mufakat. Karena sedikit boleh saya tambahkan ini, kalau ada peribahasa itu namakan dan akhir untuk bukan kasro karena yang saya menurut saya Berarti menurut Bapak sudah terlaksana. terlaksana. Memang kadang-kadang caranya itu yang berbeda-beda, tapi intinya tetap musyawarah. Kemudian bagaimana pendapat Bapak terhadap sikap sejumlah masyarakat terhadap tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas? Terasa enggak? Itu dinamika di masyarakat. Orang makin maju, bangsa Indonesia makin pintar, kemudian hati semua megang, artinya tuh wawasan makin tinggi ya bangsa Indonesia, sehingga pendapat, kritik, udah itu juga usul, saran, itu bagian daripada kehidupan masyarakat, dan itu tidak akan melunturkan budaya bangsa Indonesia yang salah tadi. Saya tak. Tinggal lagi mungkin karena bangsa Indonesia ini beragam, mungkin bawaannya yang beda-beda. Mungkin dari satu suku yang ini agak lemah lembut, yang suku ini agak keras, tapi intinya apapun yang terjadi sekarang ini, saya yakin tidak melunturkan budaya bangsa Indonesia. Tetap harus menjaga itu. Saya yakin itu. Harus dijaga. Tetap terjaga. Kemudian perihal daerah sini, nilai-nilai apa di daerah ini yang sekiranya dianggap mampu menyatukan masyarakat? Oh, banyak. Jadi untuk menyatukan masyarakat tadi itu memang diawali dari kita lah sebagai, kalau kami sebagai DRT. Misalnya kita mengajak warga untuk gotong royong. Gotong royong itu tuh adalah ajang silaturahmi bersama warga yang mungkin Senin sampai Sabtu kerja, dan Minggu di royong. Itulah saat untuk silaturahmi, saling menyapa, saling menegur, saling menanyakan kesehatan. Royong itu masih hidup di di kabupaten ini, khususnya di RT kami masih hidup. Kemudian lagi ajang itu banyak, bisa lagi yasinan. Itu yasinan juga ajang untuk silaturahmi dan menyatukan warga. Sehingga kita bisa lah pendapat karena hasil daripada kumpul tadi itu. Jadi gotong royong, yasinan, sholat berjamaah di masjid itu juga ajang untuk silaturahmi itu, untuk menyatukan gitu. Kan kalau di kumpul itu kan ada saling bertukar pendapat, bahkan ada hal-hal baru kita dapat dari kawan kan. Jadi gotong royong, yasinan, sholat berjamaah di masjid, atau juga misalnya ada orang meninggal, kita sama-sama untuk mengurus jenazah, itu juga ajang untuk menyatukan macam-macam orang yang beragam. Jadi tinggal kita lah menghimbau bapak-bapak kita gotong royong besok, sebagai salah satu sekarangnya adalah kata gitu. Masyarakat ada kegiatan gotong royong, kegiatan pokoknya yang bersama ya bersama. Itu sudah terlaksanakan di sini berarti ya Pak? Sudah, karena itu memang program BMT itu gotong royong memang ciri-ciri kelurahan ini nih yang orang beragam memang agak beda dengan desa. Jadi gotong royongnya mungkin hanya hari Minggu yang bisa, karena Senin sampai Sabtu orang kerja kan. Kalau di desa-desa mungkin ada hari-hari lain.
Nah, di sini kita saya rasa bisa kita banyak sarannya. Sekian itu, terima kasih banyak Oh, Pak iya, atas iya. pendapat Bapak, atas pembelajaran juga ini Kak. Sekian dari saya selaku moderator, yaitu Diana Kinaya selaku Ketua RT juga dengan Pak Faisal. Sekian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yalah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang. Perkenalkan, nama saya Dewi Nafita dari Universitas Masyarakat 2022. Seperti yang saya ketahui, Kakak kan seorang mahasiswa. Nah, jadi saya ingin mewawancarai Kakak seputar kewarganegaraan. Oke, boleh. Menurut Kakak, apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia? Oke. Sebelumnya sudah pasti kita harus menerapkan Pancasila itu sendiri ya di kehidupan sehari-hari, karena hal tersebut merupakan tolak ukur untuk berperilaku di tengah kehidupan. Tapi jika dibahas apakah semua orang sudah menerapkan hal tersebut, tentu belum. Baik, selanjutnya, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan perilaku yang mencerminkan sila keempat? Ini jawabannya mungkin hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya. Tentu banyak orang yang sudah menerapkan hal tersebut, contohnya melakukan musyawarah dan diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Tapi kembali lagi, belum semua orang sudah menerapkan sila keempat ini dalam kehidupan pribadi. Oke, baik. Seperti yang kalian tahu nih, kan Indonesia banyak permasalahan dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Apakah hal itu dapat menguntungkan bangsa Indonesia? Oke, untuk pendapat dan perasaan pribadi mungkin lebih ke khawatir, kecewa, dan prihatin. Dan masalah yang baru-baru ini terjadi, contohnya peristiwa Kanjuruhan ya, itu kan terjadi akibat perselisihan, perbedaan pendapat, dan konflik antar individu. Dibilang bisa melunturkan identitas bangsa, tentu bisa, karena negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas dari kewarganegaraan, yaitu wawancara tokoh masyarakat. Di sini bersama saya sudah ada Bapak Ari. Oke, baik Bapak, perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Prabowo. Di sini saya menjabat sebagai Ketua RT di RT 36 ya. Oke, kita mulai proses wawancaranya. Apakah menurut Bapak, Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa? Menurut saya, agaknya Pancasila sebagai identitas dalam sikap dan perilaku itu masih jauh dari kata terwujud karena masih banyak peristiwa yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Dan apakah menurut Bapak, masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku mencerminkan sila keempat? Menurut saya dan pengalaman di RT sini, sudah sebagaimana bunyi Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di RT lingkungan masyarakat RT 35 ini. Masyarakat telah bermusyawarah untuk mencapai mufakat, merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Oke, baik. Bagaimana pendapat dan sikap Bapak terhadap sejumlah masalah dan tantangan saat ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Menurut saya, masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia ialah terancam dari perpecahan akibat kondisi kekurangan toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya saya lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam proses integrasi nasional. Apakah hal tersebut dapat menentukan identitas kita? Tentu saja bisa, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan kesatuan serta menjunjung nilai-nilai gotong royong. Oke, pertanyaan terakhir.
nilai-nilai apa di daerah Bapak, terutama khususnya di RT sini, yang dianggap mampu menyatukan masyarakat? Kalau menurut saya di daerah RT 35 ini seperti gotong royong, seperti musyawarah tadi, saling toleransi dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi wawancaranya dan terima kasih atas waktu Bapak. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,